supaya jangan ini dimanfaatkan menggoreng-goreng yang nggak baik. Baik. Ya, jadi kasih tahulah bahwa wisata halal itu justru untuk menguntungkan UMKM yang ada di sana. Kenapa? Karena wisatawan muslim yang datang dari mancanegara ke kawasan Danau Toba tentu akan belanja di sana, ya. Apalagi pasangannya Pak Edi Rahmayadi. Bagaimana jalannya kalau dibilang orang Pak Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala katakanlah alergi dengan orang Batak. Pak Edi Rahmayadi itu tokoh Melayu yang istrinya buru lubis. Ya. Terus Hasan Basri Sagala, ingat garis bawah itu. Sagala. Ya, saudara, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 02 Edi Rahmayadi dan juga Hasan Basri Sagala saat ini digoreng dengan isu wisata halal. Benarkah kabar ini akan diberlakukan jika pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor 02 ini terpilih nanti di 2024? Kami akan membahasnya bersama dengan politisi senior Pala Sitorus. Apa kabar Bang Pala? Baik, selamat pagi menjelang siang Bang Prasetyo. Selamat pagi dan juga menjelang siang Bang Pala. Ya, Bang Pala, calon gubernur nomor urut 02 ini saat ini diterpa dengan isu wisata halal. Dan ini sudah kabarnya hangat juga Bang di tahun 2019 ketika Edi Rahmayadi menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara. Abang melihat isu ini seperti apa, Bang Pala? ya biasalah ya, kalau saat ini kan memang suhu politik kan sudah semakin panas ya, mengingat jadwal pilkada itu kan sudah hitungan hari, tanggal 27 November 2024. Minggu Tentu, depan Bang ya, hari ya, Rabu. Hari Rabu. Tentu ini selalu masing-masing tim dari kubu ini kan mau mencari-cari di mana titik lemah dari pasangan calon supaya memenangkan calon yang diusung. Itu hal yang biasa dan itu bukan baru terjadi pada perhelatan pilkada tahun 2024 ini. Ya. Itu. Namun yang perlu kita ajak kepada para pendukung, ya, juallah program dari kandidat yang dia usung, bukan mencoba mempleset-plesetkan mencari kesalahan paslon lain supaya paslon yang lain itu tidak dipilih oleh masyarakat. Terkhusus kepada paslon 02 saat ini ya, untuk Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Ini kan memang belakangan ada isu yang kembali ditebar di tengah-tengah masyarakat terkait program yang pernah diluncurkan, digagasi oleh Pak Edi Rahmayadi pada waktu itu masih berpasangan dengan Musa Rajeksa. Ya. Jadi pada bulan September 2019 memang ada konsep wisata halal yang akan diterapkan di kawasan Danau Toba, yang pada waktu itu sempat memang menjadi ada gerakan penolakan, bahkan ada unjuk rasa di depan kantor Badan Pengelola Otorita Danau Toba itu. Ya. Ya. Dan sampai ada lomba tangkap babi Bang ya ketika itu. Ya, sampai Toba, ya. Segala macam yang dibuat. Padahal begini, pada saat itu Kepala Bidang Pemasaran di Dinas Pariwisata Sumatera Utara ini sudah memberikan penjelasan kepada masyarakat ya Sumatera Utara, terkhusus masyarakat kawasan Danau Toba, bahwa konsep wisata halal yang dimaksudkan oleh Pemprov Su yang pada waktu itu Gubernur Sumatera Utara itu Pak Edi Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajeksa itu sangat berbeda dengan konsep wisata syariah. Halal dan syariah harus beda. Baik. Beda. Konsep wisata halal yang dimaksud oleh Pak Edi Rahmayadi ketika masa itu dia adalah gubernur, dan saya ulangi, berpasangan dengan wakilnya adalah Musa Rajeksa. Ya. Setelah mereka dilantik menjadi gubernur, konsep ini dulu digulirkan dengan tujuan apa? Sebenarnya Pak Edi Rahmayadi itu justru peka melihat ekonomi global. Ya, kenapa saya katakan peka Pak Edi Rahmayadi melihat konsep ekonomi global?
Karena di tahun 2018 ya, itu dari data ya, dari data Global Wisata Index Muslim ya, itu ada 140 juta ya orang yang mau berwisata. Wisatawan Bang ya. Wisatawan. 140 juta itu yang kita lihat ya, yang dilihat oleh Gubernur Sumatera Utara untuk tahun 2019 sampai 2026 ini peluangnya akan menjadi ada 230 juta wisatawan. Ini dari data Global Wisatawan Index ya. Ya, itu dari dunia muslim yang akan berwisata, yang mana ini akan diperhitungkan menggelontorkan sampai 300 juta US dollar yang akan dapat mempengaruhi ekonomi global. Dan perlu diketahui bahwa Indonesia ya, Indonesia itu peringkat pertama negara yang menjadi tujuan wisata muslim di dunia untuk yang muslim. Kalau Malaysia itu masih peringkat di bawahnya. Ya, bahkan 55% wisatawan yang ada dari Malaysia itu berkunjung ke Indonesia. Ya, disinilah peluang inilah yang dilihat oleh Pak Edi Rahmayadi bahwa dia peka untuk melihat konsep ini, maka konsep wisata halal itu dia gagasi untuk diterapkan di kawasan Danau Toba, yang mana sebenarnya konsep wisata halal ini tidak menghilangkan kearifan lokal, tidak melarang rumah makan yang menjual daging babi untuk berjualan, tidak melarang masyarakat yang selama ini memelihara babi untuk tetap melihara babi, tapi konsep wisata halal itu akan menempatkan sarana prasarana pendukung terhadap wisatawan muslim bisa beribadah dengan baik, misalnya ada masjid, ada musola, dan lain-lain. Tapi adat istiadat, kearifan lokal di kawasan Danau Toba. Jadi bukan hanya persis di Prapat ya. Karena Danau Toba ini kan dikelilingi oleh beberapa kabupaten kota. Maka dikatakan kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Itu termasuk Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Humbang, Tapanuli Utara, itu masuk dalam kawasan Danau Toba. Jadi tidak ada konsep wisata halal itu yang digagasi oleh Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi untuk menghilangkan dan memusnahkan kearifan lokal itu. Artinya ada penambahan spot-spot untuk umat muslim yang berwisata, beribadah, mendapat fasilitas yang sesuai dengan agama mereka, Bang ya. Iya, bukan syariah tadi yang Abang bilang ya. Iya, tidak. Beda konsep wisata syariah dengan halal itu beda ya. Jadi supaya dipahami, dan ini saya himbau kepada rekan-rekan saya supaya jangan ini dimanfaatkan menggoreng-goreng yang nggak baik. Ya, jadi kasih tahulah bahwa wisata halal itu justru untuk menguntungkan UMKM yang ada di sana. Kenapa? Karena wisatawan muslim yang datang dari mancanegara ke kawasan Danau Toba tentu akan belanja di sana. Ya, kita melihat. Saya kasih contoh begini. Saya bangga itu melihat calon bupati dari Tapanuli Utara. Itu apa namanya, Bu Satika Simamora ya. Dia katakan ketika dia menjadi ketua Dekranasda Tapanuli Utara, ya, dia melakukan promosi ulos ke mana-mana. Karena apa? Dia berharap orang yang di luar Batak ini bisa menggunakan ulos, karena orang Batak ini mulai dari lahir sampai mati sudah pakai ulos. Gitu ya. Disampaikan dalam debat kemarin. Itu yang disampaikan dalam debat. Maka saya kagum melihat istri dari Bupati Lama Nixon Nababan. Ya, Nixon Nababan gitu. Artinya apa? Ibu Satika itu bisa membaca peluang. Gitu juga Pak Edi Rahmayadi. Dia bisa membaca peluang dengan dia cetuskan konsep wisata halal, sehingga
Indonesia yang menjadi peringkat pertama negara muslim menjadi tujuan wisata dari wisatawan muslim itu akan datang ke sana. Baik. Tadi kan sudah saya katakan, 2019 sampai 2026 nantinya itu dalam perhitungan indeks global wisata muslim, itu ada 300 US dollar yang akan beredar mempengaruhi ekonomi global. Di mana dalam kurun waktu itu diperhitungkan ada 230 juta wisatawan muslim yang akan berkeliling dunia. Ya, di mana Indonesia adalah peringkat pertama daerah tujuan wisata muslim. Ya, baik. Ini peluang ini, jadi kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin dari tingkat kabupaten kota, provinsi, berbicara kesejahteraan adalah bicara ketika dia bisa memanfaatkan situasi itu. Baik. Bisa digunakan dengan baik. Ya, Bang Pala. Sepertinya kalau kami melihat isu yang diledakkan oleh pihak-pihak yang ingin mencoba mengorek kembali isu wisata halal ini kepada pasangan calon gubernur nomor urut 02 ini, mereka ingin menggiring seakan-akan bahwasannya pasangan gubernur calon gubernur nomor urut 2 ini anti terhadap Batak, anti terhadap Kristen. Tapi Abang menjamin ya bahwasannya calon ini tidak seperti itu, Bang ya. Begini, ini kalau udah Abang geser ke sana, saya ini senang jawabnya ini. Saya garis bawahi, ya, yang namanya suku Batak. Ya. Saya bukan berbicara sara. Yang namanya suku Batak itu selalu mengedepankan dalihan natolu. Ya, soba marhula-hula, ilik marboru, manat mardongan tubuh. Jadi orang Batak itu, yang namanya Batak, dia tidak pernah mempersoalkan keimanannya. Dia, yang penting bagi orang Batak adalah dia taat menjalankan agamanya. Ya, bagi orang Batak, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin, itu berlaku bagi orang Batak. Ya, makanya harmonisasi di tanah Batak itu sangat luar biasa. Saya kasih contoh begini. Saya ini kan putra Batak ya, marga Sitorus. Kampung halaman kami itu kan di Porsea. Di Porsea. Itu ada kampung, salah satu kampungnya Sitorus di situ, di Silamosik namanya. Ya. Di Silamosik itu sedikitnya umat Kristen, tapi masjid besar. Karena apa? Yang membangun masjid itu gotong royong. Nggak ada cerita, nggak usah kita bantu itu kan masjid, nggak ada di situ. Siapa yang bangun itu? Poparan Nyokpungsianu. Karena Poparan Nyokpungsianu tadi, ada yang Muslim, ada Kristen, duduk bersama. Dalam satu hal kegiatan pesta perkawinan, dan ada yang meninggal, urusan agama tetap berjalan, urusan adat berjalan. Gitu. Bukan berarti mencampur adukan adat dengan agama, tapi urusan agama jalan. Nanti setelah itu urusan adat berjalan. Jadi itulah keindahan di tanah Batak. Makanya saya berharap kepada rekan-rekan saya, khususnya bangsa Batak, jangan maulah diprovokasi terkait wisata halal itu. Ya, apalagi pasangannya Pak Edi Rahmayadi. Bagaimana jalannya kalau dibilang orang Pak Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala katakanlah alergi dengan orang Batak. Pak Edi Rahmayadi itu tokoh Melayu yang istrinya baru lubis. Ya. Terus Hasan Basri Sagala, ingat garis bawah itu. Sagala. Tulang kami itu, Sagala itu. Kita harus ada tuturnya ya. Ada dari atas. Jadi Sagala itu Batak. Jadi tidak mungkin dia alergi dengan bangsa Batak. Kalau persoalan iman, ini kan urusan pribadi kita kepada Tuhan. Yang banyaknya orang mencampur adukkan, seakan-akan dia yang paling bertuhan, dia beriman, beragama, tapi pelaksanaan sehari-harinya tidak. Baik, Bang Pala, ada satu lagi yang menarik, dan ini harus Abang sampaikan asumsi Abang terkait dengan analisis. Bahwasannya ada yang mengatakan terkait dengan pemekaran. Sebenarnya, pemekaran dari daerah di Provinsi Sumatera Utara, Abang melihat Edi Rahmayadi dan juga Hasan Basri Sagala ini mendukung atau menolak? Ini sangat menarik ini. Sangat menarik, karena begini, Protap ini, Provinsi Tapanuli ini, dan kalau belakangan kan memang sudah ada juga ini harapan dari saudara-saudara kita masyarakat Nias juga akan berdiri di sana Provinsi
Nias Kepulauan atau apa namanya. Karena kalau masalah namanya itu kan tinggal kesepakatan itu. Ini kan khususnya saya mau bicara protap dulu. Protap ini kan satu kerinduan dari masyarakat, ya, secara khusus masyarakat Batak, secara umum masyarakat yang tinggal di Tanah Batak. Baik. Kenapa saya katakan masyarakat yang tinggal di Tanah Batak? Karena di Tanah Batak itu kan bukan hanya orang Batak saat ini. Buktinya di Bali G ada rumah makan Minang besar di situ. Rumah makan itu teman saya yang punya itu, rumah makan yang ada di Bali G di sebelah kanan itu sebelum Labersa. Ya. Ya. Jadi Tanah Batak itu sekarang sudah inklusif, sudah menerima semua suku di sana. Ya, kita lihat juga Indorayon juga itu juga yang bekerja di PT Indorayon Toba Palestari. Itu banyak orang Jawa, banyak orang dari mana-mana. Jadi Provinsi Tapanuli ini adalah kerinduan dari bangsa Batak yang ada di seluruh penjuru dunia. Baik itu yang sekarang tokoh-tokoh Batak atau anak-anak orang Batak yang ada di Jakarta, di Jawa, bahkan yang ada di luar negeri. Berharap protap ini terwujud. Karena ini perjuangan protap ini sudah sangat lama dan melelahkan, bahkan sudah mengorbankan perasaan-perasaan dari tokoh-tokoh yang berjuang pada waktu itu. Korban nyawa, Bang. Wah, nyawa ada. Ya, bahkan banyak tokoh-tokoh kita di penjara memperjuangkan kebenaran. Sudah bebas. Sudah bebas. Tapi saya melihat Pak Edi Rahmayadi bercita-cita di 5 tahun masa kepemimpinannya nanti terpilih 27 November 2024, dia akan memperjuangkan lahirnya Provinsi Tapanuli. Apalagi saat ini pejabat Gubernur Sumatera Utara dan DPR RI sedang melakukan suatu upaya untuk proses pencabutan moratorium. Baik. Moratorium lahirnya daerah otonom yang ada di Republik ini. Ya. Walaupun sebenarnya ya kita bangga di masa yang lalu Pak Jokowi sempat memekarkan Papua, ya, karena tujuan Pak Jokowi dimekarkannya Papua untuk apa? Supaya terjadi pemerataan pembangunan. Tapi ini bukan hanya wacana, Bang, ya? Saya yakin Pak Edi Rahmayadi kan Letnan Jenderal nih. Baik. Ya, tentara. Tentara itu kalau dibelah jiwanya hanya merah putih. Seorang tentara, apalagi yang sudah menjadi perwira tinggi, apalagi yang sudah lulusan Lemhanas, sama para alumni itu, nggak ada lagi berbicara kesukuan dan keagamaan. Baik. Bagi mereka, NKRI adalah harga mati. Baik, terakhir, Bang Pala, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat jelang 27 November 2024 ini? Oh, yang mau saya sampaikan nih. Ya. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia dan khususnya Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten kota. Ya. Yang pertama, ayo kita berikan hak konstitusional kita menjadi seorang pemilih yang baik datang pada tanggal 27 November 2024 ke TPS. Memilih dari hati yang tulus, bukan karena ada intimidasi dari orang-orang yang mau mengintimidasi. Dulu yang pertama. Yang kedua, mari berpikir cerdas. Ya, karena negeri kita ini, Sumatera Utara dan 33 kabupaten kota, ini bukan hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi ini untuk anak cucu kita ke depan, generasi penerus. Karena keberhasilan negeri ini, termasuk cita-cita pemerintah kita untuk menjadikan Indonesia emas tahun 2045, itu tidak akan terwujud kalau rusak di tengah. Jadi supaya Indonesia emas terwujud 2045, harus dari sekarang juga ini baik. Baiknya apa? Ketika ada seorang pemimpin yang betul-betul tahu dia penderitaan rakyat, tahu dia jeritan rakyat, tahu dia menggunakan peluang yang ada, termasuk tadi, saya kembali sedikit, termasuk tadi wisata halal yang diwujudkan Pak Edi Rahmayadi karena dia melihat peluang besar tanpa menghancurkan kearifan lokal, tanpa merusak budaya Batak yang ada di tanah Batak yang begitu indah. Jadi marilah kita bersatu memilih
pemimpin yang terbaik, Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, dan di kabupaten kota pilihlah juga seperti apa yang diinginkan yang bisa memimpin kabupaten kota dengan baik. Dan secara khusus saya bangga kepada Mahkamah Konstitusi yang telah membuat satu keputusan di waktu yang tepat mendekati Pilkada 27 November 2024 bahwa aparatur negara, baik aparatur sipil negara, TNI, Polri, apabila ada melakukan keberpihakan kepada salah satu calon itu dapat dipidana. Ini keputusan yang sangat baik. Baik. Ya. Baik. Jadi semoga ini dapat berjalan dengan baik dan mari kita rajut kerukunan. 27 November 2024 selesai pemilu, mari berangkulan kembali. Jangan karena beda pilihan jadi rusak tatanan persaudaraan. Ya, saya kira itu aja. Baik, terima kasih Bang Pala atas waktunya untuk berbicara di program eksklusif. Saya selalu Bang Pala. Ya, makasih. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan politisi senior Pahala Sitorus, dan kami sampaikan kepada Anda jangan mudah untuk terprovokasi. Yang penting Anda jangan lupa untuk datang ke TPS siapapun pilihan Anda, tetap datang pada tanggal 27 November 2024. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.